Selamat datang di acara Mental Health Talks. There is no health without mental health. Acara ini merupakan salah satu program Kampus Sejahtera Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Ahyat yang akan memandu acara pada hari ini. Pada Mental Health Talks kali ini sudah hadir bersama kita, yaitu Dr. Restutri Handoyo, MPSI Psikolog. Beliau merupakan dosen Fakultas Psikologi dan juga merupakan Kepala Unit Konsultasi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Selamat datang Pak Tio. Selamat datang Mas, terima kasih untuk undangannya dari CPMH dan Vika UGM. Oke, baik. Apa kabar Pak Tio? Kabar baik. Kalau Mas Ahyat sendiri gimana kabarnya? Baik juga. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama beliau kita akan membahas deteksi dini dan juga pertolongan pertama psikologis. Pak Tio, sebenarnya apa itu deteksi dini? Pada dasarnya deteksi dini itu bisa kita pahami sebagai sebuah upaya untuk mengidentifikasi, sebagai identifikasi awal individu, apakah individu tersebut menunjukkan gejala-gejala gangguan jiwa, seperti itu mungkin. Oke, terus sebenarnya deteksi dini itu seberapa penting sih? Jadi pentingnya deteksi dini itu lebih terkait dengan alur begitu ya dari penanganan. Jadi semakin awal kita mendeteksi sebuah gangguan jiwa, maka itu akan semakin baik. Begitu. Jadi kalau misalkan, karena logisnya seperti ini, semakin kita mengetahui ada permasalahan, maka semakin cepat pula kita bisa memberikan perawatan atau pertolongan. Seperti itu kurang lebih, Mas. Terkait deteksi dini, apakah ini bisa dilakukan sama semua orang ya? Gitu. Sebetulnya bisa, selama yang bersangkutan memang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, begitu. Jadi ada persyaratannya terlebih dahulu. Tapi sebetulnya caranya cukup mudah ya. Jadi yang bisa dilakukan itu, yang secara sederhana bisa dilakukan adalah dengan mulai mengamati perubahan-perubahan pada individu yang dicurigai mengalami permasalahan kesehatan mental, begitu ya, dilihat apakah ada perubahan pada perilakunya, begitu. Lalu kemudian dari sisi fisik bisa kita lihat perilaku, pikiran, perasaan, hal-hal seperti itu. Oke, apa saja ya Pak perubahan-perubahannya kalau lebih jelasnya gitu? Ya, tadi kan kita menyebutkan beberapa aspek ya Mas. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari aspek fisik, bisa diamati apakah ada gejala-gejala seperti sakit kepala gitu ya. Yang paling mudah kalau misalnya terkait dengan kecemasan, juga terkait kadang memunculkan perasaan tidak enak di perut gitu, atau sakit di perut begitu ya. Lalu kemudian juga kita bisa melihat dari gangguan pola tidur begitu ya. Tadinya katakanlah mudah jatuh tertidur begitu ya, jadi lebih sulit atau bangun di tengah malam, hal-hal seperti itu kalau dari sisi fisik. Lalu kemudian dari sisi kognitif, kita bisa melihat apakah seseorang itu mulai mengalami kesulitan begitu ya, untuk berkonsentrasi, atau juga bisa jadi muncul perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif seperti tidak ingin dilihat orang lain, dievaluasi orang lain begitu ya, takut terkait dengan itu, atau pada level yang lebih berat gitu ya, muncul ada halusinasi begitu ya, hal-hal seperti itu. Sementara kalau dari sisi emosi atau perasaan, muncul afek-afek yang negatif begitu ya. Jadi seperti merasa sedih gitu ya, mudah marah. Tapi kadang-kadang sedih dan marah ini bisa jadi tanpa alasan yang jelas gitu ya, itu muncul begitu saja. Lalu juga perasaan cemas, khawatir begitu ya, tentang hal-hal yang sebetulnya sudah pernah atau banyak terjadi di kehidupan kita di awalnya gitu, artinya bukan sesuatu yang baru. Lalu kemudian dari sisi perilaku sendiri yang bisa kita lihat, contohnya adalah kalau dalam level yang katakanlah sudah cukup berat begitu ya, perilaku-perilaku yang membahayakan diri, seperti misalkan ya menyakiti diri sendiri begitu, atau menyakiti orang lain. Lalu kemudian contoh lainnya adalah kalau yang levelnya lebih mild begitu ya, mungkin ada perubahan begitu dari sisi nafsu makan, misalkan pola makan itu juga bisa berubah, dan perubahan itu bisa terjadi bukan hanya misalkan kita jadi tidak nafsu makan, tapi juga sebaliknya ya, artinya ada perubahan, justru kita semakin makan semakin banyak gitu ya. Jadi intinya adalah ada perubahan dari sisi perilaku gitu ya, dari yang awalnya katakanlah A berubah menjadi B, baik itu menjadi defisit atau katakanlah berlebih. Itu yang bisa kita lihat seperti itu. Nah, dari penjelasan yang
banyak ciri-ciri tadi. Terus kalau misalnya kita nih udah ngerasain tanda-tanda itu kita harus gimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan gitu? Oke, jadi yang harus kita ketahui itu adalah kita harus melihat dulu juga seperti misalkan bagaimana karakteristiknya gitu ya. Setelah ada perubahan-perubahan tadi kan kita harus menelaah terlebih dahulu sebenarnya perubahan itu terjadinya seperti apa gitu ya. Artinya kita bisa melihat dari intensitas, karakteristik gitu ya. Jadi yang pertama kita bisa melihat bagaimana karakteristik dari perubahan itu sendiri gitu ya. Artinya bagaimana dia berubah dari kondisi dalam tanda kutip normal gitu ya yang terjadi sehari-hari, lalu kemudian perubahannya seperti apa. Kemudian apakah ada perilaku tersebut emang berubah secara signifikan seperti itu. Lalu kemudian juga kita bicara soal lama waktu gitu ya, sudah berapa lama perubahan itu terjadi. Lalu kemudian juga seberapa sering. Ini kita bicara soal frekuensi. Lalu kemudian intensitas, kita bisa melihat keparahan mungkin bahasanya. Jadi seberapa jauh dia berubah dari yang tingkah laku atau pikiran atau emosi yang sebelumnya. Lalu kemudian juga kita juga perlu melihat dari luar individu itu sendiri sebetulnya, Mas. Artinya kita tidak hanya melihat dari orang yang katakanlah punya permasalahan gangguan mental itu, tapi kita juga perlu melihat normnya itu seperti apa di orang-orang seusia, di orang yang dicurigai mengalami gangguan mental tadi, orang-orang lain seusia dia itu perilakunya apakah masih sama gitu ya, seperti yang dia alami sekarang. Kalau misalkan ternyata memang normnya tidak terlalu jauh berbeda, itu juga bisa jadi pertimbangan. Lalu kemudian juga kita perlu melihat sejauh apa perubahan itu mengganggu kesehatan dan kesejahteraan ya, atau dalam bahasa lain kita juga menyebutnya sebagai well-being begitu. Jadi kemudian ini bisa dalam dua hal ya, artinya kesehatan dan kesejahteraan dirinya gitu ya. Tapi juga kita perlu melihat apakah perubahan itu juga mempengaruhi kesejahteraan orang lain juga, well-being dari orang lain. Karena bisa jadi ketika ada sesuatu yang berubah dalam diri kita, itu juga mempengaruhi misalkan orang-orang terdekat kita seperti keluarga, orang tua, teman dan lain sebagainya. Gitu ya. Artinya kemudian kita melihat apakah perubahan-perubahan itu memang mengarah pada gangguan jiwa begitu ya, atau gangguan mental begitu. Dan kemudian melihat apakah ada riwayat gangguan jiwa atau gangguan mental di keluarga, itu juga jadi sesuatu yang penting saya pikir. Berarti dari banyaknya tadi pertanyaan dan penjelasan yang Pak Tio sampaikan, itu berarti tidak semua orang yang mengalami perubahan itu punya gangguan jiwa ya? Iya, betul sekali, Mas. Jadi setelah kita melakukan pengamatan, memang ada individu-individu yang perlu mendapatkan pertolongan lanjutan setelah tadi kita melihat apa perubahan-perubahan gitu dari tingkah lakunya. Ada orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan lanjutan, seperti misalkan konsultasi psikologi atau terapi begitu ya. Tapi itu jika memang masalah yang dialami atau perubahan-perubahan yang terjadi itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, artinya ada daily functioning yang terganggu. Dan atau bisa juga ada orang-orang lain yang seperti yang saya katakan tadi, orang-orang terdekatnya itu merasa terganggu begitu ya, atau memunculkan kekhawatiran misalkan, itu juga bisa. Dan kemudian orang yang bersangkutan itu juga bisa jadi melampiaskan pada hal-hal yang sifatnya lebih ke negatif begitu ya, seperti misalkan melakukan tindak kekerasan begitu ya, muncul ide untuk menyakiti diri sendiri begitu ya. Lalu kemudian juga sampai ke tahap yang mungkin agak severe, itu adalah ide-ide untuk mengakhiri hidup dan seterusnya. Ada yang seperti itu, tapi juga ada orang-orang yang kita melihat ada indikasi perubahan tingkah laku seperti yang tadi sudah dijelaskan, tapi belum membutuhkan pertolongan lanjutan gitu. Jadi ya itu adalah mereka yang memang punya kemampuan untuk mengatasi perubahan-perubahan tadi yang sudah kita sebutkan gitu ya, secara mandiri, ataupun juga katakanlah ketika dia mendapatkan support dari orang terdekatnya begitu ya, segera setelah perubahan itu terjadi. Maka orang-orang seperti ini bisa kita katakan tidak memerlukan bantuan secara lebih lanjut begitu ya, terutama dari profesional kesehatan mental seperti itu, Mas.
Karena kita tadi bicara tentang pertolongan, ada nggak sih pertolongan pertama psikologis gitu? Kalau fisik kan ada P3K, nah kalau psikologi itu gimana psikologis? Ada, kita mengenal istilah psychological first aid ya, Oke. atau pertolongan pertama terhadap atau pada kesehatan jiwa. Menarik. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam apa itu psychological first aid ya? Baik, jadi secara umum mungkin kita bisa ambil rujukan dari WHO ya, bahwa psychological first aid itu adalah sebuah upaya pemulihan psikologis begitu ya bagi orang-orang yang terdampak bencana atau krisis. Gitu. Dan krisis itu sendiri adalah dapat difahami sebagai sebuah penilaian atas suatu kejadian, bahwa kejadian itu adalah bagi orang yang mengalami itu adalah sesuatu yang serius, itu tidak bisa dikendalikan oleh yang bersangkutan, dan itu di luar kemampuan dari si individu itu sendiri untuk mengatasi masalah yang bisa jadi adalah dampak dari kejadian tersebut, dan sebagai respons itu memunculkan distress gitu, atau kondisi tidak nyaman. Ya. Lalu dari itu siapa aja yang bisa menerima psychological first aid ya? Baik, jadi bisa kita pahami dalam beberapa konteks sebetulnya Mas ini. Jadi kalau misalkan kita memahami first aid dalam konteks bencana, maka first aid itu diberikan kepada orang yang memerlukan pertolongan medis gitu, yang kemudian mengalami cedera serius, yang cederanya itu katakanlah mengancam nyawa, itu kita bisa pahami sebagai first aid dalam konteks medis gitu. Sementara kalau dalam psychological first aid ini adalah orang yang mengalami sebuah situasi yang membuat orang tersebut itu merasa sangat terpukul begitu ya karena peristiwa yang terjadi, dan kemudian juga memiliki kemungkinan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain seperti itu. Jadi memang lebih ke arah hal-hal yang aspeknya psikologis ya. Kalau kita bandingkan tadi dengan medis. Oh ya. Lalu untuk tanda-tandanya orang yang memiliki kemungkinan itu seperti apa, Pak? Iya, tadi sebetulnya kita sudah cukup membahas ya di awal saat membahas soal deteksi dini. Jadi seperti orang-orang yang memiliki setelah kejadian, setelah krisis begitu ya, orang-orang yang memiliki perasaan sedih yang berkepanjangan begitu ya, pikiran bahwa dia merasa tidak berdaya, kemudian tidak mau beraktivitas dengan teman-temannya sebagaimana biasa, atau hal-hal yang terkait dengan pola tidur begitu ya, mengalami gangguan tidur, atau juga ketika orang tersebut beralih ke penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan sebagai respons begitu ya atas krisis yang dialami, kurang lebih seperti itu. Nah, apabila misalnya individu itu sudah mendapatkan psychological first aid ya, tapi tetap tidak tertangani. Nah, itu apa yang harus dilakukan ya, Pak? Ya, logiknya sebetulnya sama. Jadi kan psychological first aid itu adalah pertolongan pertama ya. Artinya dia diberikan dengan asas kesegeraan, sesegera mungkin begitu. Jadi ketika ternyata memang belum bisa ditangani dalam psychological first aid, maka tentu akan perlu dilakukan intervensi psikologis lanjutan seperti itu. Seperti yang tadi disebutkan, ada konseling, ada psikoterapi begitu ya. Oh, jadi bisa mendapatkan konseling gitu ya, Pak? Ya, artinya memang perlu penanganan lanjutan gitu. Jadi memang ini akan diperlukan untuk individu-individu yang kembali gitu ya, bahwa yang mengalami masalah dan kemudian masalahnya ini sudah dirasa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari gitu, atau kemudian dia sudah merasa menemui jalan buntu begitu untuk menyelesaikan masalahnya, dan kemudian kondisi bahwa orang-orang di sekitarnya tidak dapat membantu begitu ya, mungkin juga terkait dengan kompetensi begitu ya, atau kesediaan dan seterusnya. Lalu juga orang-orang terdekat ini dari individu tersebut mulai merasa tidak nyaman begitu ya, atau mungkin merasa khawatir begitu dengan perubahan perilaku yang bersangkutan. Lalu atau juga misalkan seperti tadi bahwa orang yang bersangkutan ini mulai mencari pelampiasan atau pelarian pada hal-hal yang sifatnya negatif begitu ya. Seperti tadi sudah beberapa kali kita sebutkan, penyalahgunaan alkohol, lalu kemudian obat-obatan dan seterusnya.
Lalu kemudian juga sekali lagi menunjukkan perilaku untuk melukai diri sendiri ataupun orang lain gitu ya. Artinya ada ancaman yang secara real gitu ya diberikan oleh yang bersangkutan terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Jadi ini bisa mulai dari bukan hanya tingkah laku ya, tapi juga soal intensi, soal ide-ide, bahwa ketika ide-ide tentang melukai diri sendiri atau melukai orang lain itu juga sudah perlu kita waspadai, seperti itu. Lalu kan tadi penjelasannya itu kan orang yang harus dikasih pertolongan itu di waktu tersebut ya mengalami itu. Tapi kalau misalnya udah dibantu konseling, nah itu kita kalau masih belum tertangani itu kita harus gimana, Pak? Nah itu kita simpan dulu Mas, karena itu nanti akan ada di materi lain di program Kampus Sejahtera kita ini. Wah, berarti untuk para penonton yang mungkin masih penasaran untuk kelanjutannya seperti apa, jangan sampai terlewat untuk menyimak materi-materi setelah ini, yaitu materi yang ada di program Kampus Sejahtera selanjutnya. Untuk terakhir nih Pak Tio, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin ke para penonton kita? Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah tidak semua orang yang mengalami krisis itu akan memerlukan atau menginginkan begitu ya, psychological first aid begitu. Jadi mungkin kita juga tidak perlu memaksakan diri untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang katakanlah memang tidak menghendaki itu begitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menyediakan diri kita untuk selalu ada untuk orang-orang yang memang memerlukan bantuan dan menginginkan bantuan tersebut. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Tio. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke. Saya akhiri acara Mental Health Talks kali ini. Salam sehat jiwa.